Selamat datang di Hipokrit, Himikasi Podcast Kritis. Perkenalkan, nama saya Den Reza Alfian Farid bersama rekan saya Rizky Abdul Aziz. Mantap. Keren banget. Oke, kali ini kami akan membahas seputar pengabdian pada masyarakat. Sudah kita ketahui bahwa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu poin yang ada di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang pertama pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, salah satunya adalah yang diaplikasikan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himikasi pada tahun ini seperti apa gitu ya. Terutama Kang Abdul ini itu sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan yang di dalam program kerjanya ada pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk pengabdian kepada masyarakat pada tahun ini, Kang Abdul dan rekan-rekan KSI itu mengusung tema apa sih? Jadi pada P2M tahun ini, karena situasinya lebih banyak pandemi gitu, dan pandemi ini sangat berdampak sekali pada banyak hal gitu, banyak aspek masyarakat. Nah, jadi kita ambil satu aspek yang paling banyak ininya gitu, paling banyak pengaruhnya gitu, paling terdampak gitu. Nah, ternyata setelah kita riset dan survei, ternyata dampak yang paling terlihat itu adalah utamanya adalah ekonomi gitu. Ekonomi ya. Pasti ya, itu sangat berdampak pada hampir semua lapisan masyarakat gitu ya. Betul. Betul. Jadi untuk tema P2M tahun ini kita mengusung tema ekonomi masyarakat berbasis digital. Wah, keren banget ya, temanya juga udah berbasis digital dan untuk perkembangan ekonomi juga ya. Betul. Nah, itu nantinya secara teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman KSC ketika P2M itu seperti apa gitu? Oke, kalau untuk P2M tahun ini karena situasinya sedang pandemi, jadi kita banyak melakukan kegiatan secara daring gitu ya. Nah, karena awalnya mungkin kita laksanakan secara luring, tapi untuk tahun sekarang kita akan banyak fokus kepada pembuatan konten gitu, konten-konten edukasi atau konten-konten informasi gitu yang nantinya akan dikonsumsi oleh mahasiswa, oleh warga desa dan juga oleh masyarakat umum juga gitu. Nah, jadi kebanyakan kita akan post konten di Instagram. Jadi nanti di Instagram kita akan banyak share konten di Instagramnya Kesejahteraan Ikomupi. Bisa dilihat kita sudah mulai sharing konten juga di sana. Oh, udah mulai juga ya? Udah mulai juga dari kemarin-kemarin. Jadi bisa langsung dicek aja. Udah mulai persiapan gitu ya? Betul, sudah persiapan. Nah, itu bisa langsung dicek aja gitu kontennya di Instagram kita. Nah, informasi-informasi itu berkaitan dengan P2M dan berkaitan dengan tema kita juga yang akan kita bawa gitu. Nah, mungkin untuk konten P2M-nya itu sendiri kita mengambil tema yang tadi ya, ekonomi masyarakat berbasis digital. Jadi nanti di konten Instagramnya kita akan sediakan webinar juga di acara puncaknya. Di webinar ini akan diisi pematerian tentang bagaimana cara-cara atau teknik-teknik juga tips dan trik untuk menggunakan aplikasi e-commerce. Lalu ada juga pemberian informasi, pematerian mengenai pemanfaatannya atau tips dan trik bagaimana cara berjualan di e-commerce itu secara agar banyak peminat kita, agar banyak yang beli gitu kan. Karena kan yang jualan itu nggak 1-2 orang gitu. Apalagi kan di ranah media sosial itu, terutama di marketplace online itu bisa mengambil ceruk yang lebih banyak gitu ya, secara jangkauan pembeli gitu. Betul. Emang keren sih. Ya, karena kita awalnya lihatnya warga desa ini punya potensi yang besar. Terus mereka juga produsen gitu ya, produsen. Tapi mereka menyalurkan si hasil produksinya itu kepada tangan kedua, tangan ketiga gitu. Jadi menggunakan distributor. Nah, kita itu berpikir bagaimana caranya kalau kita terapkan
si ekonomi digital Ekonomi ini digital, ya, ya. agar nanti dari produsen itu bisa langsung dijual kepada konsumen gitu. Iya. Jadi lebih mengefektifkan juga. Ya, selain edukasi juga tadi di dalam webinar dan bagaimana cara untuk memasarkannya juga. Betul. Ya, lewat marketplace. Betul. Itu salah satu upaya yang baik. Nah, ketika tadi kan dari sisi pembuatan konten gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan di rumah mungkin ya para peserta P2M-nya karena berkaitan dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, apakah ada yang turut berkunjung juga gitu ke desa dari target P2M kali ini? Oke, untuk P2M kali ini karena kita keterbatasan ruang gerak juga ya. Ruang gerak ya. Ya karena sedang sedang pandemi gini kan susah gitu ya. Protokol harus ketat. Protokol harus ketat gitu. Jadi untuk P2M kali ini kita tetap ada yang ke desa, tapi cuma perwakilannya aja. Gitu. Perwakilan untuk memberikan donasi dan juga memberikan kita bagi-bagi alat-alat kesehatan kepada mereka gitu, kepada warga desa gitu yang membutuhkan. Nah itu cuma dilakukan oleh perwakilan saja gitu karena memang protokolnya itu sangat ketat gitu. Oke. Memang di pandemi seperti ini kondisi yang serba salah ya. Betul. Untuk melakukan pergerakan seperti P2M. Nah, ngomong-ngomong soal tadi soal perwakilan ya. Betul. Jumlah keseluruhan dari pengurus P2M ini ada berapa sih? Kalau dari pengurus dan volunteernya dan gitu volunteer ya. Plus volunteer. Itu ada sekitar 41 orang. 41 orang. Iya. Yang menjadi perwakilan? Yang menjadi perwakilan paling sekitar 5 sampai 10 gitu. 5 sampai 10 orang. Nah, walaupun pandemi seperti ini, tetapi semangat juang dari mahasiswa ya, terutama dari mahasiswa ilmu komunikasi itu sangat tinggi berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan memberikan impact atau dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, mungkin setelah tadi membahas teknis dan persiapan, apa aja sih kendala yang dihadapi, terutama kan tadi dalam segi pengonsepan gitu ya, kendala-kendala apa yang udah dihadapi dan bagaimana cara mengatasi dari Kang Abdul sendiri dan teman-teman KSC? Oke, kalau kendala sih sebenarnya banyak gitu ya. Karena memang kondisinya benar-benar berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kita harus mengkonsep lagi dari awal gitu. Dari awal ya. Seperti apa gitu. Kita tidak punya nggak punya referensi gitu sebelumnya P2M itu seperti apa di masa online ini. Jadi kita sebisa mungkin konsep dari awal. Nah, kendala yang kita hadapi tentunya adalah kondisi yang berubah-ubah gitu. Karena kan kondisinya nggak pasti nih. Iya. Ya, seperti kemarin ada yang positif atau ada yang terkena COVID gitu kan. Nah, itu jadi suatu kendala gitu. Kita tidak bisa mengadakan acara atau kita harus nunggu dulu gitu beberapa waktu sehingga situasinya membaik. Nah, itu jadi plan dari kitanya pun berubah-ubah gitu untuk sekarang. Nah gitu. Terus sekarang karena banyaknya online, jadi kita buat konten banyak gitu. Nah, si konten ini nantinya akan dibuat oleh pengurus P2M juga. Nah, namun yang jadi kendala itu adalah si membuat konten ini kan sulit ya, maksudnya tidak cukup untuk 1 hari 2 hari gitu, tapi harus memakan waktu juga gitu. Nah, sementara kita membuat konten itu nggak 1-2 dan waktu persiapannya pun relatif sempit gitu karena plannya itu yang berubah-ubah gitu. Iya, plannya karena mengikuti regulasi yang ada juga ya, betul. Terutama dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin terakhir nih, sobat e-commerce, apa sih harapan dari Kang Abdul dan teman-teman KSC untuk P2M kali ini? Harapannya itu adalah kalau ditanya harapan itu ya semua orang pasti mengharapkan kondisinya yang kian membaik gitu ya. Kondisinya menjadi lebih baik. Tapi karena kondisinya seperti ini dan tidak menentu, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang kita bisa gitu untuk nantinya dikonsumsi, untuk nantinya diberikan kepada warga gitu, masyarakat, agar si P2M ini tetap berjalan gitu. Jadi amin. Betul. Jadi P2M ini menurut saya pandemi ini bukan batasan untuk kita tidak mengabdi gitu ya. Bukan batasan untuk kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Bukan menjadi alasan juga gitu. Bukan jadi alasan gitu. Karena
Kalau menyalahkan keadaan mah tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadi sebisa mungkin organisasi pun beradaptasi gitu dengan keadaan. Nah, harapannya apapun yang kita lakukan sekarang gitu nantinya akan bermanfaat gitu, baik untuk mahasiswanya atau untuk masyarakatnya itu sendiri. Oke. Memang keren sekali ya Kak, dari penuturan Kang Abdul ini. Dari yang saya dapatkan dari pandemi ini gitu ya, berkaitan dengan pandemi kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari masalah dan menyalahkan keadaan pandemi ini, tapi seharusnya itu mencari solusi ya. Betul. Agar tetap produktif dan kita bisa tetap mengabdi, memberikan impact positif kepada masyarakat. Mungkin segitu aja. Teman-teman harus semangat kepada acara yang akan dilakukan pada P2M kali ini ya, terus support, dan ada donasi juga ya. Ada donasi juga. Nah mungkin sahabat-sahabat dari e-commerce juga mau donasi, bisa donasi kemana dan akses IG-nya mungkin tadi sempat disinggung ya, dan bisa kemana gitu sumber informasi. Untuk donasi itu bisa langsung mengunjungi Instagramnya Kesejahteraan Ikom UPI, atau untuk donasi juga bisa menghubungi langsung kepada KSD-nya itu sendiri, teman-teman. Oke, keren. Nah, mungkin untuk terakhir ya, ada closing statement dan jargon mungkin untuk P2M kali ini. Mangga dipersilakan kepada Kang Abdul. Oke, jadi kalau saya bilang P2M 2021, jawabnya bangkitkan semangat, teruslah mengabdi. Bangkitkan semangat, teruslah mengabdi. Sekian dari dicoba dulu mungkin. Oh iya, berbarengan ya. Barengan. P2M 2021, bangkitkan semangat, teruslah mengabdi. Keren. Sekian dari Hipokrit kali ini, Himikasi Podcast Kritis, dan nantikan di episode selanjutnya pada bahasan yang lebih keren dan menarik. Selamat tinggal lagi.